Terhibur semua. Terhibur, Pak. Tambahin alat gitu. Almarhumah ada. Ini digabut. Allah. 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 Aduh, Kun. Tolong lihat jodohku. Suaranya bau. Bagus. Oh, udah. Penyanyi. Albar Ahmad. Anak Abang Ahmad. Arab. Bahasa Arab belajarnya dari mana? Anak Iya. Iya. Abang Ahmad. Iya. Makanya jangan pendek. Siapa? Wah, bahasa Arabnya rumput. Al juga awalnya. Apa? Alang. Masa di Jakarta juga alam. Itu ke Arab, ke injek kontak.
Benar. Pesawat nggak bisa deh, nggak bisa pesawat. Juga awalnya. Apa? Helikopter. Helikopter. Mana ada lu helikopter? Itu yang punya si helikopter. Muter. Kalau mobil syaratnya pasti nggak tahu nih. Mobil pasti nggak tahu. Lu maksain kan lu Alpemo lu. Lampu nggak syaratnya kan? Apa? Lagi. Puas ya. Itu sekuatin dua. Anaknya, gua nanya lagi nih. Pasti dia nggak bisa. Apa? Batman bahasa Arabnya apa? Belum belajar. Mau tahu? Kampret. Dari tadi. Oh, mudah-mudahan dia jadi presiden. Jahnya itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lanjutkan cita-cita dan perjuangan Presiden Susilo Bambang istilah kerja akan jadi semboyan dia Kan. kan Anda udah bilang itu tadi singkatannya istilah kerja itu akan jadi semboyan dia nanti kalau jadi presiden kan Anda udah bilang itu tadi mudah-mudahan nanti dia akan jadi presiden. Lanjutkan cita-cita dan perjuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istilah kerja itu yang akan jadi semboyan dia menjadi presiden. Kan ada udah. Makanya kalau orang ngomong ngerti, walaupun situ udah tak mengapa dia semua jelaslah berbeda jika nanti aku yang harus pergi. Walau sakit. Sama-sama. Ya, ini si ibu ngikutin tapi kata-katanya beda. Ibu ngikutin tapi kata-katanya beda. Kenapa? Ku terima walau sakit apa bu? Sakit. Yeay, sakit gigi. Terus kan pakai musik dong, pakai musik. Musik. Dua bangkat. Dua apa? Dua apa? Ini maksudnya. Tapi ini loh, ini bisa diangkat. Lagu ini buat apa ya? Lagu ini Buat siapa? Lagu ini tuh buat siapa? Buat siapa? buat orang yang saya cintai. Siapa? Pacar saya, Siapa itu? Mas Bambang. Oh, pacarnya Bambang. yang benar dong, pacarnya benar dong. Oke, bisa nyanyi semuanya, Pak. Bareng ya. Ya. Bapak udah bawa nasi kotak aja, Pak. Lu tahu gak? Itu isinya bukan nasi. Lu lihat dari bentuknya dong. Itu apa? Itu ayam negeri. Ayam dalam. Ayam negeri. Oh, dia Ini baru dikurung itu keluar aja. ini udah betul.
Mana ke kaca lagi? Baca. Iseng Ini sih yang keren loh. Semoga menjadi negara yang tidak. Jadi dikalungin, kasih posisi suarakan kaos KBD. gitu. Bu, ada. Kan anak semua nih. Ya orang yang di jalan-jalan itu. Setidaknya yang berjalan itu. Hari Manajemen Pertahanan Nasional tahun 2006 Jakarta lalu, mana konsepnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat melalui cara enterprise perusahaan-perusahaan ya menyesuaikan dengan cara kita laku masyarakat ini. Ketika kita sehat, maka kita saksikan selama ini alhamdulillah kemajuannya sudah amat baik. Sekarang kita harus meningkatkan. Saat ini 47% dari puskesmas kita sudah bisa melayani aktivitas melahirkan dan pos melahirkan. Sesuatu yang dahulu barangkali terbayangkan amat lama. Kita harus meningkatkan jumlah puskesmas, meningkatkan jumlah tenaga dokter dan perawat di puskesmas-puskesmas. Lokal, konten lokal katanya, dan nasional, bahkan internasional. Yang kedua, para guru, kompetensi pengajarnya dan jaminan mereka. Sekarang ini jaminan untuk pegawai negeri atau gaji pegawai negeri telah meningkat 2,6 juta yang paling ringan, dan kita akan bersama-sama bisa mencapai 5 juta rupiah 5 tahun yang akan datang setiap pegawai yang paling rendah. Nah, oleh karena itu inilah konsep kita ke depan, bagaimana kesejahteraan dan pendidikan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Indonesia untuk menikmati pendidikan, walaupun itu memang harus, tapi tidak cukup. Tapi bagaimana agar kemudian mereka-mereka itu keluar dari pendidikan menjadi orang-orang atau sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Sekarang ini fakultas-fakultas pendidikan itu kebanjiran mahasiswa. Karena apa? Karena Pak SBY menaikkan gaji gurunya bagus banget. Dan ini kesempatan yang baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tahun depan dan berikutnya fokus kita adalah meningkatkan mutu guru, khususnya agar guru siap melaksanakan kurikulum 2013. Karena kurikulum ini sudah didesain dengan sangat bagus untuk membuat guru yang bisa melaksanakan kurikulum ini bukan pekerjaan ringan, dan kita fokus saja di situ. Karena ke depan ini guru tidak memberi nilai angka lagi. Ini yang pekerjaan yang sangat besar. Nanti tidak ada lagi angka 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Pendidikan yang terbesar di Asia. Jadi sistem pendidikan kita itu kalau nggak salah sekitar 40-50 juta orang yang ada di dalamnya. Tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah bahasa kerennya itu 21st century skills, keterampilan abad 21. Dan jangan kita menyatakan udah ada, udah jago. Enggak, karena di seluruh dunia, di Amerika, Inggris, Jepang, Cina, Korea, India, Brazil, mereka juga masih bingung keterampilan abad 21 ini apa. Indonesia bukan negara pertama yang memiliki demokrasi, dan demokrasi selalu membutuhkan biaya. Kita harus mengurus hari ini secara amat serius dan terbuka. Saya rasa ke depan pembiayaan politik harus menjadi fokus. Dan bila ini bisa kita lakukan, maka prosesnya bisa menjadi transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, kebijakan Bapak Presiden yang dulunya gaji pegawai negeri 600.000 yang paling rendah, sekarang sudah 2,4 juta, 400%. Bahkan waktu yang akan datang kita akan tingkatkan lagi menjadi 5 juta gaji setiap pegawai negeri yang paling rendah. Ini adalah salah satu cara. Sekali lagi, hanya salah satu cara. Kemudian, Politik yang ada di Indonesia, satu-satunya yang berani membuka diri untuk kompetisi sehat, kompetisi bebas adalah Partai Demokrat sendiri. Dan ini bukan hanya untuk di Indonesia.
bandingkan dengan proses partai politik di demokrasi manapun di dunia, saya yakin jawabannya partai yang bisa membuka diri untuk kader internal dan orang luar hanya Partai Demokrat. Saya tidak pernah, dengarkan, saya tidak pernah sekalipun diminta uang oleh Partai Demokrat. Dan saya tidak pernah sekalipun memberi uang pada Partai Demokrat. Ini adalah kompetisi bebas, sehat, dan jujur. Yang Maha Kuasa, kita bangga karena memiliki 11 putra terbaik bangsa yang ingin mengubah jalannya sejarah, yang memiliki semangat dan komitmen yang tinggi, memiliki ide, solusi, dan kebijakan atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsanya, yang memiliki rencana apabila Tuhan menakdirkan kepada salah satu di antara mereka nanti menjadi pemimpin bangsa, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Rakyat akan memilih presidennya yang baru 2,5 bulan mendatang pada tanggal 9 Juli 2014. Kita berharap ketika harus menjatuhkan pilihannya, saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, sungguh mengerti mengapa memilih capres A dan bukan capres B atau capres C atau capres-capres yang lain. Karena rakyat ingin pemimpin yang dipilih itu diyakini mampu memimpin negara dan mampu menjalankan pemerintahan, memiliki pikiran-pikiran, tawaran-tawaran kebijakan, solusi bagaimana mengatasi permasalahan bangsa yang kompleks dan bagaimana memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hari ini kita sama-sama mendengar pikiran-pikiran yang berani, konsep-konsep yang realistik, rencana-rencana yang konkret yang disampaikan oleh 11 putra terbaik bangsa yang ingin mengubah jalannya sejarah dan insya Allah menerima tugas untuk memimpin negara ini. Saya melalui mimbar yang mulia ini menyerahkan segalanya kepada rakyat Indonesia. Mulai esok hari akan dilakukan jajak pendapat atau survei di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pandangan rakyat kita, siapa di antara 11 kandidat presiden yang mengikuti konvensi Partai Demokrat ini yang diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa ini menjadi calon presiden pada pemilihan presiden yang akan datang. Di Bogor, kurang lebih 2 bulan yang lalu, dalam kesempatan debat sebagaimana yang kita saksikan hari ini, saya mengatakan, memilih pemimpin bangsa, memilih presiden, jangan sampai seperti memilih kucing dalam karung. Kita pikir kucing itu besar, ternyata kecil. Kita pikir putih warnanya, ternyata hitam.
Kita pikir kuat, dia ternyata lemah. Berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia yang menginginkan masa depannya makin baik ketika tidak mengetahui persis siapa gerangan calon presiden yang hendak dipilihnya. Oleh karena itulah, Partai Demokrat dengan niat dan tujuan yang baik menyelenggarakan konvensi ini, agar apabila rakyat mengikuti jalan pikiran ke-11 kandidat ini dengan cermat, dengan tekun dan dengan seksama, tentu dengan harapan media massa membuka ruang untuk itu demi demokrasi dan masa depan kita, maka mereka, saudara-saudara kita itu tidak salah di dalam menjatuhkan pilihannya. Siapa pemimpin bangsa yang 6 bulan lagi akan memimpin kita semua menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah yang ingin saya sampaikan. Yang memilih bukan SBY, yang memilih bukan majelis tinggi, yang memilih rakyat. Sebelum pemilihan presiden kita lakukan, marilah kita ikuti proses ini semua dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, atas nama keluarga besar Partai Demokrat, saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada komite konvensi, kepada para kandidat, kepada para panelis, kepada majelis tinggi, dan semua pihak yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan konvensi ini sejak awal hingga debat-debat calon presiden yang kita selenggarakan. Terima kasih saudara-saudara, semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi niat dan cita-cita baik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memimpin foto bersama. Ya, mohon izin senyum semuanya. Berikutnya adalah pergandeng tangan kiri dan kanan. Silakan diambil. Ya, demikian. Terima kasih. Dan dapat kepada untuk teman-teman media ada press statement oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mohon untuk teman-teman media untuk tetap